Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmatnya, karunia dan nikmat yang banyak, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut yang berjalan. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita thalabul ilmi, saya sampaikan narasumbernya, yaitu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini mungkin kita udah pernah baca ya Pak ya, Riyadhus Shalihin, mana dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang mudah-mudahan guru kita doakan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita kirimkan surah Fatihah, mudah-mudahan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya
Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada yang kedua, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang telah ilmi ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan ibadah kita serta ilmu lebih baik di hadapan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kemudahan dalam ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi diri kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Rasul ini dijelaskan bukan cuma hadis-hadis yang sahih, tetapi diawali dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini menyempurnakan kitab Rasul ini dengan ayat suci Al-Quran, kemudian dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita paham betul kalau Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yaitu ucapan perbuatan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ada di Al-Quran, nah hadis Nabi kan yang dipakai kita sebagai umat Islam sebagai dalil. Makanya di sini Imam Nawawi mengutip ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikasih yang hadis sahih dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama dia mengutip dari surat Az-Zariyat ayat 56 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayat'imun. Tiadalah kami menjadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka beribadah mengabdi kepadaku. Aku tak menghendaki rizki dari mereka dan tidak menginginkan makanan. Nah, ini ayatnya yang pertama menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita sebagai hambanya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin dan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Dijabarkan juga ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh sudah jelas di dalam Al-Quran. Kalau ibadah ghair mahdoh itu dijelaskan dalam hadis dan dijabarkan oleh pendapat-pendapat para alim ulama, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, di sini makanya kita harus memperhatikan hikmah tujuan dari kejadian kita di dunia ini. Jangan sampai kita mengabaikan sesuatu yang tidak jelas buat diri kita. Ini harus kita perhatikan semuanya. Karena dunia ini akan rusak. Dan dunia ini sebagai batu loncatan, bukan sebagai tujuan. Tujuan kita di dunia ini
hanya sebagai tempat tinggal dan tempat kesenangan yang sementara, yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu orang-orang yang sehat pikirannya, orang-orang yang sadar tidak akan tertipu dengan kesibukan dunia untuk melakukan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita alhamdulillah nih, kita yang umurnya udah di atas rata-rata masih bisa duduk di majlis taklim seperti ini, itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita tidak mengambil hikmah dari ibadah yang kita lakukan. Jadi latar belakangnya apa? Lantaran kita kesini itu dari mana? Bisa kita duduk sini dari mana? Pasti ada sebab-musababnya, yaitu dari teman kita, dari saudara kita. Nah itu sebabnya. Makanya ibadah yang kita lakukan itu disebabkan oleh pergaulan ataupun dengan persahabatan yang kita dapat dengan silaturahim. Dan mudah-mudahan kewajiban ibadah yang Allah berikan kepada kita ini bisa dapat kita sempurnakan dengan adanya thalabul ilmi, yang tadi kurang jadi bertambah, yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Ini buat semangat kita semua. Tentang masalah dunia ini, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 24. Ini ayatnya panjang ini. Ya, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas. Sesungguhnya penghidupan dunia ini bagaikan air yang turun dari langit, maka tumbuh karenanya tumbuh-tumbuhan bumi dari makanan manusia itu dan ternak. Dan ketika bumi telah berhias indah sehingga penduduk yang mirip telah berpuasa sepenuhnya, tiba-tiba datanglah bencana yang Allah turunkan di waktu malam ataupun di waktu siang. Wal an'amu hatta idza khadatil ardu zukhrufaha wa adinat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan. Jadi bencana datang siang atau malam. Faja'alnaha, maka dijadikan semua itu bangunan itu bagaikan sesuatu bersih dengan adanya datang bencana yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'alam takna bil amsi kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Nah ini seolah-olah kemarinnya memang tidak ada apa-apa. Demikianlah Allah menjelaskan akan bukti kekuasaannya bagi kaum yang berpikir. Itu tentang masalah dunia. Jadi lu ciptakan Allah sedang bagus dan sempurna dan sebagainya, lalu datang bencana dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang diharapkan di dunia ini? Tidak ada. Kalau ciptakan begitu sempurna, tapi nanti Allah hancurkan. Jadi banyak penjelasannya dalam masalah dunia ini. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perenungan, sebagai hamba Allah, jangan sampai kita kubur dunia wa qaradul mahmud. Cinta dunia tapi takut kepada kematian. Nah, inilah tindakan hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Imam Nawawi ini. Bahkan hidup di dunia ini juga
hidup yang sewajarnya aja, jangan sampai kita terlalu ngoyo tentang kehidupan dunia, karena tujuan kita adalah ibadah, bukan dunia. Dunia ini sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan penjelasan ini dari Nawawi ini beri pengertian bahwasanya hidup dunia ini harus kita saling bantu membantu. Wa tawanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan wallahu ta'ala 'abdi maka abdu kan akhi. Allah selalu membantu kepada hambanya selama hamba itu membantu kepada saudaranya. Jadi kita ini hidup ini harus saling tolong menolong, saling membantu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan mandala khairin fadlun mislu azif alihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sebanyak yang dapat oleh yang mengerjakan itu. Jadi kalau kita ngajarin orang ngaji, itu kebaikannya banyak. Banyak kebaikan itu sebagaimana yang kita ajarkan pada orang lain. Jangan khawatir, dengan ilmu yang kita berikan kepada orang lain enggak bakalan habis. Kalau harta dibagi-bagi mungkin habis, tapi kalau ilmu semakin dibagi-bagikan semakin bertambah. Bahkan mengajar kebaikan itu suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya luar biasa. Hadis Nabi mengatakan manda ila khairin kana minal azri mislu azrihim man tabi'u wa la yanqus jalikan azrihim syai'an. Siapa yang mengajak pada kebaikan maka yang mendapatkan pahala sebanyak pahala yang mengikutinya. Dan siapa yang demikian itu dilakukan tidak mengurangi pahala sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan kebaikan tidak akan kurang pahalanya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh guru kita di sini itu, guru makin lama makin bertambah, kebaikannya bertambah, pahalanya ini luar biasa. Kita bersyukur. Jadi kalau kita udah pintar di sini, ya kita ngajar lagi orang lain terus. Ustaz Jenal punya ilmu, ngajar orang lain. Hanya luar biasa Pak menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamis bi ilmin sallallahu jannah. Barang siapa yang berjalan untuk ilmu, Allah menunjuki jalan ke surga. Nah ini kita dalam rangka meniti jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan talabul ilmi. Ini mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin kita masuk sendiri. Pasti ngajak nanti. Mana teman saya ya? Pak D yang dulu ngaji sama saya. Pak D udah masuk duluan. Pak D nengok-nengok. Saya mau masuk Teman saya Pak Ustaz Jenal. Mana ya? Nah, itu. Tinggalan kemana dia? Cari. Ya Allah. Nyebutin semuanya masing-masing. Ini kita yang duduk di sini juga. Makanya orang yang duduk di majelis taklim itu dinaungi oleh ribuan malaikat. Subhanallah. Daripada kita duduk bengong di rumah dengan ada kopi walaupun lengkap lauknya, tapi tidak dinaungi oleh malaikat dibanding kita duduk bersama. Sesuap minuman atau sesuap nasi ataupun makanan yang kita minum dari majlis yang bersama-sama kita tuntut ilmunya itu didoakan oleh ribuan malaikat. Subhanallah, Pak. Hanya duduknya kita ini dicatat. Berapa menit kita duduk ini? Berapa jam? Berapa kata yang kita obrolkan dalam majlis ini? Itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kan karena kita nggak tahu. Nah ini mudah-mudahan sebagai motivasi kita untuk bisa belajar, untuk menambahkan ilmu pengetahuan buat kita semua. Baiklah hadirin. Jamaah taklim Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keterusan ini bab yang pertama tentang masalah ikhlas, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita baru nggak nyampe nih pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya.
Namun di sini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Di dalam mereka diperintahkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus dan mendirikan sholat, memberikan zakat, itulah agama yang lurus. Jadi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah itu dengan ikhlas. Kita sendirikan segala perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup ini, ibadah ini kita sendirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada beban. Tidak ada beban sedikit pun di hati kita, enggak berat. Datang ke majelis taklim ini enteng rasanya, udah biasa. Bini mau ngomel kayak apa gitu. Ya. Haji mulu kan ngomel. Duit pengen. Agak paham dia. Yang namanya rezeki itu bukan duit doang. Kita duduk di taklim ini tuh rezeki. Orang salah konsep, salah paham. Bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diidentikan rezeki itu masalah harta atau uang. Kita bisa beribadah, kita bisa duduk dengan guru, kita bisa duduk dengan teman-teman kita, belajar sama-sama, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsepnya, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan dalam kurban kemarin Idul Adha disebutkan ayatnya la yanallahu ruha wala dimaha walakin yanul taqwa minkum. Ya kan, tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Apa tahu Pak? Barang letak digawa itu muncul. Takwa apa takwa? Barang letak digawa tepade. Ini nyolong pade. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas, nggak ada beban. Sholat subuh dibangunin, nggak beban, nggak berat, udah biasa. Sebelum subuh udah bangun, jam 4 udah bangun. Nanti jam 4 lewat 38 menit adzan subuh. Nah kita sholat tahajud cepat aja menjelang subuh. Jangan sholat tahajud jam 2, jam 3. Akhirnya ngantuk subuhnya kesiangan. Nah, kadang-kadang kan repot ini. Udah tua gini mau sholat tahajud juga siapa? Sholat tahajud gitu. Kadang-kadang salah konsep kita. Sholat duha, ya. Sholat duha kan tuh 4 rakaat tuh. Ya Pak ya, kita biasain 4 rakaat, 2 rakaat. Walaupun doanya kita Allahumma inna duha uko, jamal ko, kuwata ko, ismata ko. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit maka turunkanlah. Wa kana fil ardi fa'khudhu, jika di dalam bumi maka keluarkanlah. Dan jangan identiknya kita minta rezeki dengan sholat duha. Sholatnya aja udah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan, karena kita punya kemampuan untuk itu. Nanti yang mengiringnya Pak urusan dunia. Maka jangan salah konsep apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apapun yang kita lakukan ini dalam diri kita Allah tahu. Ada yang tersembunyi. Kenapa memang Allah sebutkan dalam Quran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu sembunyikan atau kamu terangkan apa yang ada dalam dadamu, Allah tak tahu. Enggak ada yang enggak Allah tahu. Makanya masalah ini penting. Ya Pak ya. Pokoknya setelah perbuatan apapun di dalam diri kita ini yang penting niat. Niatnya kenapa? Niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibadah ini akan diterima kalau niatnya karena Allah. Tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya lengkap nih. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kalau udah muttafaqun alaih udah pasti sahih. Sebab ulama bersepakat kalau hadis ini memang dari Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dari Umar Al-Khattab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sungguhnya segala sesuatu atau sahnya atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Karena Pak, kalau apa-apa tuh niat karena Allah. Insya Allah kalau disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bebas kita. Artinya akan bebas apanya? Akan bebas segala sesuatu yang membebani kita. Orang ini semuanya sama Allah. Kalau semuanya kita pasrahkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang mudah ataupun yang sulit pasti Allah yang akan berikan pertolongan kepada kita. Namun kita yakin apa enggak? Nah ini posisinya. Kadang-kadang kita kurang yakin. Yakinannya dipupuk. Makanya hakikatnya ini adalah sengaja. Hakikatnya sengaja dalam hati ini mungkin sengaja. Bukannya main-main, memang sengaja untuk melakukan itu. Barangnya dengan suatu niat. Nah, niat ini hukumnya wajib, bahkan juga misalkan sunnah. Hanya kalau niat wajib itu Pak, kalau niatnya baik, belum kita lakukan, udah dicatat itu satu pahala. Niat yang baik, makanya banyak-banyak niat yang baik kalau kita lakukan itu berapa pahala luar biasa. Kalau kejelekan, niatnya jelek, belum dilakukan, belum dicatat kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maha kasih maha sayang Allah kepada kita begitu. Tempatnya di mana? Tempatnya niat. Tempatnya niat di dalam hati kita, bil qalbi. Makanya kita harus punya iman. Pak, iman itu penting. Al-imanu apa Pak? Iqrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Tuh, diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau orang ngaku iman di mulut doang, di hatinya tidak meyakini, itu bukan iman. Di mulut ngomong, di hati benerin, tapi enggak diamalkan dengan perbuatan itu. Makanya 3 konsep pengertian iman itu dipahami. Kapan masanya niat itu? Niat itu masanya dipermulakan melakukan perbuatan. Nah ini masanya ini kita baru awalnya ini. Nah itu masanya niat. Syaratnya apa? Niatnya. Syaratnya, tujuannya untuk melakukan kebaikan. Tuh. Pokoknya kalau syarat niatnya udah jelas untuk melakukan kebaikan, pasti Allah memberikan yang terbaik dari apa yang kita lakukan, insya Allah. Ya Pak ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, kita dengan tanya jawab, interaksi 2 arah. Sebab kalau nggak ada interaksi 2 arah, nanti kurang hidup dalam pengajian taklim itu.
mana yang nggak paham, yuk sama-sama kita bahas sebab masing-masing kita ini punya latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga saling melengkapi. Ya Pak ya, kan itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita. Yang penting catatan yang pertama, lakukan niat ini semata-mata mencari keridhaan Allah dari segala apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Pak Ustaz. Mungkin ada yang memberikan suatu statement ataupun pertanyaan, monggo Ustaz. Silakan nih. Mau nanya nih Pak Ustaz. Iya. Kalau kita punya niat, tapi kan belum dilaksanakan, kita baru punya niat itu sudah dapat pahala. Nah itu sebelum kita melaksanakan, kita lupa, itu istilahnya kita punya utang apa? Enggak itu Pak Ustaz. Ya, tadi kita kembali pada hakikatnya. Hakikat niat itu adalah menyengaja, menyengajakan suatu perbuatan. Ya. Ya kan? Menyengaja melakukan perbuatan itu mau dilakukan atau tidak itu tergantung niat dan hati kita. Akhirnya nggak dijadikan tuh yang perbuatan baik itu apa itu PR atau gimana Pak Dek? Iya. Maksudnya gimana Mas? Nih, kan saya istilahnya gini ya. Ya. Saya punya niat, saya mau ngasih Iya. Itu yatim sih ya, itu mau ngasih anak yatim. Itu kan niat kita, tapi kita belum punya duit. Iya. Nah, sebenarnya belum terlaksana, tapi saya lupa. Ya. Itu Iya. hitungannya kita punya utang niat apa? Ya. Utang niat apa? Ya, silakan mungkin ada yang menambahkan dulu. Gimana kalau seperti begitu? Iya. Artinya nggak mesti dari saya saja, silakan saja kan kita punya pemahaman. Ya Pak, kita intinya berdialog dan interaksi. Ya mungkin Pak Guru, silakan Pak, ada yang menambahkan, monggo yang lain. Iya, yang Bang lain. Bang Besar, silakan. Iya, punya utang. Saya mau lihat bangun masjid, Iya. tapi belum duitnya belum ada. Generalnya lupa itu Pak. Punya utang. Tahu-tahu pas sudah punya duit, nggak ada dikerjain. Iya. Namanya kagak niat. Oh, berarti nggak utang gitu ya? Nggak. Iya, kalau niat itu kita udah persiapan segala-galanya. Oh. Baik mental, kondisi dan sebagainya. Besok kalau ada titik gua mau ini, Nah. itu nanti kalau udah punya titik, ini nanti utang baru. Oh. Kalau belum ada apa-apa belum Oh, berarti. utang. Kalau saya ada rezeki, gua mau ngasih Pak Guru. Ah. Pas dapat punya rezeki kagak ngasih utang. Utang. Lalu kalau Betul. Nah, iya kan tadi niatnya kan mau ngasih. Kalau dapat rezeki, pas udah akhirnya gua ada duit rezekinya. berarti Mana tahu? Baru ngasih. Makanya niat Orang yang lupa baik ya? artinya maaf nih. Niat yang baik itu diluruskan karena Allah. iya. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak dan bisa memberikan rezeki ini kepada orang yang akan saya berikan. Siapa sebut namanya? Oh. Itu. Iya, diucapin kan kalau di lisan, ya kan? Batas dikundul kolbi karena imannya dia yakin bahwasanya akan memberikan dengan niat memberi. Iya. Berarti besok-besok kalau punya niat saya buat ntar kalau dapat duit saya kasih istri gitu biar Ya. utang sama istri sendiri. Iya. Utang Yang sama istri sendiri. begitu kita kembalikan pada prinsip pelit, Pak. Ben medit. Kalau nggak usah kalau kalian nggak usah kalau duit kasih. Oh. Kalau punya duit kan bisa punya duit kan. Nah itu Tidak punya lupa. Aduh. Iya, itu mau penyakitnya kita. Kalau gua
wajib itu mah. Kalau tak iya. Utang mah Pas kita udah punya duit, lupa kayak kita. pas ditagih. Iya. Makanya pakai Mulai lagi ya. iya, iya, sekarang sama yang lain. Itu hal yang luar biasa. Pak. Kalau melihatnya bintang-bintang dan bintang, kalau melihatnya segala ini sebenarnya dua juta musuh. Nah, ini sih bagaimana? Ini bayangkan. Salam, terima kasih. Kalau yang punya Bukan utang ada lagi yang lain, Pak. Jadi kalau yang punya utang kabur gimana? Yang punya utang kabur gimana? utang kabur. Siapa orang apa kita? Enggak, orang yang punya utang sama kita terus kabur orangnya. Kita kabur. Utang itu Pak sampai dibawa mati nanti di akhirat. Di dunia kita nggak bisa bayar, di akhirat tagih. Makanya jangan macam-macam masalah utang. Hanya kalau orang meninggal dunia, siapa yang sama utang piutang yang bertanggung jawab adalah keluarganya. Tuh beda. Siapa ya? Kalau utang mau sampai mati Pak. Orang udah mati masih ditagih. Nggak ada lunas. Oh udah mati. Lunas tuh kan nggak ada. Belum ada. PR. Iya. Orangnya kabur Pak. Nah ini tanggung jawab ya. Tapi Kita seolah nggak ini gitu, kayak nggak ikhlas gitu gimana itu? ya udah pasti tidak ikhlas lah orang yang kita dibawa kabur. Pokoknya nantinya di akhirat itu Pak nggak ada yang mau takut lunas karena kabur nggak ada. Nggak. Pengadilan akhirat. Iya nggak ada utang lunas nggak ada kecuali dibayar di dunia ini. Baik utang ucapan atau utang janji utang juga sih. Al-wa'du dainun. Janji itu utang tuh. Pada Pak Guru, nanti kalau mentangnya saya lo jual, Pak Guru dapat bagian. Udah diucapin tuh, pas giliran dapat udah dijual. Kamu, hah? Tenang, maksudnya orang gue dari mana udah tenang. berarti kalau tenang aja mah bukan utang dong. Hah? Bukan utang kalau tenang aja mah. Iya, tenang aja. Pak Guru Iya, itu yang tenang ya. belum masuk tenang. Pak Gurunya jangan diam baik Pak. Dari kemarin gue tenang baik, kagak apa-apa. Mau jual tanah gue tenang. Ini maksudnya apa? Harus diperjelas. Ya, jangan bahasanya tauhid ini nggak dikuatkan, harus dikuatkan. Kalau zaman sekarang kan begitu. Dulu nanti kalau udah kagak ada bahasa ini. Kayaknya mudah-mudahan jangan dah dulu. Ya kalau ngasih aja, niat dalam hati ya Allah. Mudah-mudahan karena saya laku, saya pengen ngasih guru. Nah itu janji. jangan kalau Pak pas udah dapat gimana? Ya pengennya hilang. Sakit lagi deh itu Pak. Sakit pengen. Udah ngomong lagi ya. Udah ngomong lagi. Pengen aja pas udah dapat. Amin. Amin. Ya farjahan ya tasbih amin ya Amin.